Selamat bertemu kembali. Di video kali ini kita akan belajar tentang reaksi alkohol. Sebagai informasi bahwa alkohol dapat mengalami beberapa reaksi: substitusi, eliminasi, pembakaran, dan oksidasi. Yang pertama, kita belajar tentang reaksi substitusi alkohol OH oleh halogen. Nah, alkohol ROH dapat mengalami reaksi substitusi dengan suatu asam halida HX menghasilkan alkil halida tambahkan dengan air. Nah, kita buat contoh CH3OH tambahkan dengan HCl menghasilkan CH3Cl tambahkan H2O. Dari reaksi ini kita ketahui bahwa OH dari alkohol akan bereaksi dengan H dari asam klorida menghasilkan air. Jadi metanol ditambahkan dengan asam klorida akan menghasilkan metil klorida tambahkan dengan air. Reaksi yang kedua, alkohol dapat mengalami reaksi dengan PX3. PX3 ini adalah suatu fosfor trihalida menghasilkan alkil halida tambahkan dengan asam fosfit. Kita misalkan C2H5OH etanol ditambahkan dengan PCl3 maka akan menghasilkan etil klorida tambahkan dengan asam fosfit. Jadi etanol tambahkan fosfor triklorida menghasilkan etil klorida tambah asam fosfit. Reaksi yang ketiga, alkohol tambahkan dengan PX5 menghasilkan RX tambah POX3 tambahkan HX. Kita misalkan contoh metanol ditambahkan dengan fosfor pentaklorida menghasilkan metil klorida tambahkan dengan POCl3 tambahkan HCl. Kalau kita beri namanya CH3OH metanol, PCl5 fosfor pentaklorida, CH3Cl metil klorida, POCl3 fosfor oksitriklorida tambahkan dengan HCl asam klorida. Reaksi yang kedua, reaksi alkohol dengan logam aktif. Alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif dari golongan 1A dan 2A menghasilkan suatu garam alkoksida atau alkanolat tambahkan gas hidrogen. Kalau misalkan logamnya adalah dari golongan 1A, maka reaksinya alkohol dengan L akan mengalami substitusi menggantikan H menghasilkan ROL tambahkan dengan gas hidrogen. Nah, untuk reaksi dengan logam alkali tanah atau golongan 2A, maka alkohol akan bereaksi dengan L menghasilkan RO 2 kali L tambahkan dengan gas hidrogen. Kita lihat contoh, etanol ditambahkan dengan natrium akan menghasilkan C2H5ONA tambahkan setengah H2. Kalau kita beri namanya C2H5OH etanol, Na itu natrium, C2H5ONA itu sering disebut natrium etoksida dan juga kadang disebut natrium etanolat. C2H5ONA natrium etoksida atau natrium etanolat tambah gas hidrogen. Contoh kedua kita berikan untuk alkali tanah, metanol ditambahkan dengan logam magnesium akan menghasilkan CH3O2 kali Mg. Ini namanya magnesium metoksida. Magnesium metoksida sering juga disebut magnesium metanolat. Tambahkan dengan gas hidrogen H2. Reaksi yang ketiga adalah reaksi esterifikasi. Esterifikasi ini sering juga disebut pembentukan ester. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester tambah air. Jadi dalam reaksi ini saya beri tanda merah bahwa OH dari asam karboksilat akan bergabung dengan H dari alkohol membentuk H2O. Gugus OH dari asam karboksilat dan atom H dari alkohol membentuk air.
Esterifikasi itu bukan penggaraman. Nah, dalam reaksi ini menggunakan katalis asam, biasanya asam sulfat pekat. Kita lihat contoh. CH3COH ditambahkan dengan CH3OH menghasilkan CH3COO-CH3 tambahkan dengan H2O. Kalau kita beri namanya CH3COH itu asam etanoat atau asam asetat, CH3OH metanol akan menghasilkan ester. Ester di sini adalah metil etanoat tambahkan air. Kalau kita melihat reaksi ini bahwa OH dari asam karboksilat dengan H dari alkohol bereaksi membentuk air. Reaksi keempat, reaksi dehidrasi alkohol. Dehidrasi alkohol itu berarti reaksi pelepasan molekul air dari suatu alkohol. Nah, reaksi ini menggunakan H2SO4 sebagai zat higroskopis. Higroskopis itu adalah zat yang menarik air. Pada reaksi dengan asam sulfat dipanaskan pada 130 derajat Celcius akan menghasilkan eter. Saya gambarkan di sini berarti alkohol yang pertama tambahkan dengan alkohol yang kedua dengan katalis asam sulfat dipanaskan pada 130 derajat Celcius akan menghasilkan suatu eter tambahkan air. Pada pemanasan 180 derajat Celcius akan menghasilkan suatu alkena. Kita lihat contoh RCH2CH2OH. Ini adalah suatu alkohol dipanaskan dengan asam sulfat pada 180 derajat Celcius akan menghasilkan suatu alkena tambah air. Jadi pelepasan molekul air dalam kedua reaksi ini disebut namanya adalah dehidrasi alkohol. Reaksi yang kedua ini sering juga disebut namanya reaksi eliminasi. Contoh kita lihat bahwa yang pertama metanol ditambahkan dengan metanol, artinya ini metanol kalau dia direaksikan dengan asam sulfat dan dipanaskan pada 130 derajat Celcius akan menghasilkan suatu eter. Eter di sini adalah dimetil eter. Dimetil eter tambahkan dengan H2O. Ini adalah reaksi substitusi. Contoh kedua, etanol. Etanol dengan asam sulfat pekat pada suhu 180 derajat Celcius akan menghasilkan etena tambahkan H2O. Ini adalah reaksi dehidrasi alkohol jenis eliminasi. Reaksi yang kelima, reaksi oksidasi. Oksidasi itu berarti ingat penambahan atom O. Oksidatornya atau zat pengoksidasi adalah suatu senyawa kalium dikromat K2Cr2O7. Nah, alkohol primer kalau dia dioksidasi atau ditambahkan dengan K2Cr2O7 akan menghasilkan suatu aldehid. Aldehid bila dioksidasi lanjut akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Alkohol sekunder kalau dia dioksidasi akan menghasilkan senyawa keton. Kemudian alkohol tersier bila dioksidasi akan menghasilkan zat atau tidak dapat dioksidasi. Nah, jadi kalian harus ingat apa itu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Kita lihat contoh. CH3CH2OH ini adalah alkohol primer. Kalau alkohol primer, lihat aturan yang di atas. Alkohol primer itu kalau dioksidasi menghasilkan aldehid. Maka untuk aldehid C-nya 2 adalah CH3CHO. Kalau kita beri namanya senyawa masing-masing, ini adalah etanol, kemudian produknya adalah aldehid, maka namanya etanal. Contoh kedua, ini ada senyawa CH3 tapi mempunyai gugus alkohol pada C nomor 2. Ini adalah suatu alkohol sekunder. Alkohol sekunder, ingat kalau dia dioksidasi akan menghasilkan senyawa keton. Jadi kalau dia keton untuk C-nya 3, maka akan ada rantai C dengan O atau karbonil di C nomor 2. Kalau kita beri penamaan senyawanya, 2-propanol dioksidasi akan menghasilkan 2-propanon atau nama lainnya aseton.
Oke, untuk lebih memahami ada soal latihan, coba Anda jawab dan berikan di kolom komentar jawabannya. Pertama, tuliskanlah produk reaksi-reaksi berikut beserta namanya, nama produk hasilnya, atau sebelah kanan. Yang pertama, C2H5COH tambahkan C3OH. Ini adalah suatu asam karboksilat dan ini adalah suatu alkohol. Kalau direaksikan pada kondisi asam dengan katalis asam, apa hasilnya? Yang kedua, ini C2H5 tambahkan CHOH dan CH3. Ini adalah suatu alkohol direaksikan dengan K2Cr2O7. Ini adalah oksidatornya. Nah, Anda harus tahu ini adalah alkohol jenis sekunder. Maka apa hasilnya? Silakan dicoba. Yang bagian C, C3H7H ini adalah suatu propanol. Direaksikan dengan HBr akan mengalami reaksi substitusi. Kemudian C2H5OH, kalau direaksikan dengan asam sulfat dan dipanaskan pada 130 derajat Celcius, apakah hasilnya? Oke, nomor 2. Jika zat X itu adalah suatu senyawa alkohol dioksidasi, maka akan menghasilkan senyawa 2,2 dimetil propanal. Ini adalah suatu aldehid. Kira-kira apakah nama zat X tersebut? Soal terakhir, logam kalium seberat 3,9 gram dimasukkan ke dalam etanol, sehingga terjadi reaksi memasukkan kalium etoksida dan gas H2. Nah, nanti Anda buat reaksinya logam tambah alkohol apa? Pertanyaannya, berapakah volume gas H2 yang dihasilkan pada STP? Air masing-masing diberitahu. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.